Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah, NPM 1903020038. Di sini saya akan memberikan kesimpulan apa yang menjadi topik pembahasan di pertemuan tadi. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang obligasi. Yang pertama ada pengertian obligasi. Obligasi sendiri yaitu surat hutang jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat diperjualbelikan. Kemudian ada penilaian obligasi. Penilaian obligasi sendiri yaitu cara untuk menentukan nilai wajar teoritis dari suatu obligasi tertentu. Dalam obligasi terdapat obligasi yang tanpa bunga. Maksudnya obligasi tanpa bunga itu yaitu obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Secara periodik itu apa? Maksudnya bunga dan pokoknya akan dibayarkan sekaligus secara langsung pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada kupon bond. Di sini kupon bond adalah obligasi yang dapat diuangkan secara periodik atau sesuai dengan ketentuan penerbit itu sendiri. Dan yang ketiga ada collect bond. Collect bond yaitu memberikan hak kepada emiten untuk memberikan kembali obligasinya pada harga tertentu sepanjang umur obligasi itu sendiri. Kemudian di sini ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah itu yaitu bentuknya seperti surat hutang yang dikeluarkan oleh negara. Dan yang kedua ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi sendiri ialah surat hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga ada obligasi retail. Obligasi retail sendiri ialah surat hutang yang diterbitkan oleh suatu pemerintahan. Dari yang dibahas tadi sempat menyinggung tentang apabila suatu perusahaan tidak bisa membayarkan hutang atau membayar hutang obligasinya pada saat jatuh tempo, kemudian langkah apa yang biasanya dilakukan? Untuk suatu perusahaan yang tidak dapat membayarkan hutangnya akan dialihkan menjadi saham. Jadi setiap perseorangan atau setiap orang yang mempunyai obligasi, kemudian suatu perusahaan itu tidak dapat membayarkan hutangnya, ia akan dialihkan ke saham. Jadi bisa dikatakan perseorangan itu mempunyai saham atau memiliki perusahaan itu sendiri. Begitu yang saya tangkap dari materi dan pembahasan. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa sih keuntungan obligasi untuk masyarakat itu sendiri, dan dari keuntungan-keuntungan itu adakah suatu keuntungan yang diperbolehkan dalam syariah? Keuntungan yang pertama bagi masyarakat yaitu keuntungan memperoleh bunga atau dikenal dengan istilah kupon. Dan yang kedua ada mempercepat keuntungan kapital, mendapatkan keuntungan capital gain atau disebut dengan keuntungan yang didapat dari selisih harga jual dengan harga beli. Dan yang ketiga obligasi sendiri sangat cocok dijadikan tabungan jangka panjang. Karena apa? Karena obligasi sendiri jatuh temponya itu lumayan panjang, sekitar 5 tahunan. Dari keuntungan-keuntungan obligasi di atas, menurut saya tidak ada yang diperbolehkan dalam syariah Islam, karena keuntungan di atas ialah ciri-ciri keuntungan dari obligasi konvensional, dan itu tidak termasuk dalam syariah Islam karena bisa mengandung riba. Kemudian hanya saja ada suatu keuntungan yang hampir sama, namun di dalam syariah diperbolehkan, yaitu keuntungan obligasi yang disebut dengan sukak atau di sini memberikan imbalan hasil seperti uang sewa dengan
presentasi tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.